Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah muda bernama Jacob yang baru saja pulang kerja dan keluarga kecilnya yang terlihat bahagia dan baik-baik saja. Namun semua itu berubah ketika pada suatu hari Jacob mengadakan acara makan malam dengan temannya di sebuah restoran remang-remang sambil minum temulawak. Dan sepulangnya dari acara tersebut, karena kebanyakan minum temulawak membuat Jacob kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Dan terjadilah sebuah insiden kecelakaan yang membuat temannya harus pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Akibat insiden tersebut, Jacob pun harus dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. What's next? Jacob pun sampai di penjara dengan menggunakan bus lapas. Jacob bersama dengan tahanan baru lainnya pun memasuki penjara yang di dalamnya terlihat begitu semrawut karena terdiri dari 100% pria. Di sini ada seorang pria berkulit hitam yang seangkatan dengan Jacob, terlihat begitu sedih dan ketakutan di hari pertamanya masuk penjara, dan matanya berkaca-kaca seolah tak kuasa menahan air mata dan air hidungnya. Hingga tiba pada malam harinya, ketika sipir penjara pergi meninggalkan ruang jaganya, beberapa napi pun langsung melancarkan aksi pemerkodotan pada pria berkulit hitam yang terlihat lemah dan cengeng tersebut. Jacob yang melihat hal itu pun memilih diam dan tak mau mencari masalah untuk menyelamatkan dirinya. Hingga esok pagi pun tiba, sang pria berkulit hitam itu pun terkapar lemas akibat kejadian tadi malam. Dan menyadari hal itu, Jacob pun mengambil sebuah kesimpulan bahwa di penjara ini tidak boleh menjadi orang lemah jika tidak ingin mendapatkan perlakuan yang sama seperti pria berkulit hitam tadi malam. Saat dikeluarkan ke lapangan, tak sengaja Jacob menyenggol salah satu anggota gangster. Tak mau terlihat lemah, Jacob pun langsung melakukan perlawanan dan terjadilah baku hantam. Akibat kejadian itu, Jacob pun harus diamankan ke ruang isolasi selama 30 hari lamanya. Singkatnya 30 hari kemudian, Jacob pun bebas dari ruangan itu. Dan di sini ternyata Jacob menarik perhatian salah satu gangster untuk merekrutnya. Dan gangster tersebut dipimpin oleh Bottles. Bottles pun menawarkan jaminan keamanan pada Jacob bila dia mau join dan bekerja dengan geng tersebut karena tidak ada yang gratis. Dan untuk cari aman, Jacob pun menyetujui perekrutan tersebut. Beberapa waktu kemudian, istri Jacob pun datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia mulai mengalami kesulitan ekonomi karena tabungannya mulai menipis. Dan sang istri pun meminta izin pada Jacob untuk menyambi kerja menjadi seorang biduan dangdut di sebuah tempat karaoke alias LC. Jennifer's suing us. Setelah gabung di geng barunya, Jacob pun mendapatkan sebuah tugas pertamanya untuk menyelundupkan permen haram. Dan agar tidak ketahuan penjaga sipir, Jacob pun membungkus permen haram tersebut dengan sebuah balon dan memasukkannya ke dalam lubang mataharinya. Jangan dibayangin. Dan di keesokan harinya, Jacob pun pura-pura boker untuk mengeluarkan benda tersebut dan memberikannya pada gangster lainnya. Setelah misi itu selesai, Jacob pun mendapatkan misi selanjutnya dari Bottles,
yaitu untuk menghabisi seseorang di dalam penjara. Trying to rationalize morality. What will your family think of you? And then I realized none of that matters. Jacob pun berpikir keras untuk melakukan misi itu, karena notabene Jacob adalah orang baik-baik. Namun demi keselamatan keluarganya, akhirnya Jacob pun nekat melakukan hal itu, tepatnya sesaat setelah pintu sel dibuka. Beberapa tahun pun berlalu, kini Jacob sudah upgrade penampilan barunya dengan jenggot dan kumis baru serta beberapa lukisan tato. Brother, the whole woodpile's expected to get down. You're part of a riot. Don't expect the whole pass. Di suatu siang, kawan Jacob yang bernama Shotgun memberitahu pada Jacob tentang salah satu seseorang terpandang yang bernama Herman dan memiliki pengaruh kuat baik di dalam maupun di luar gangster ini. This old man's royalty, bro. Fucking OG. He's got the keys to the yard for the essays. Hingga tibalah di suatu hari, terjadilah sebuah kerusuhan antar geng di dalam lapas tersebut diakibatkan karena perkara rebutan sempak. Jacob pun memanfaatkan kesempatan ini dengan berusaha terlihat melindungi Herman dari serangan gangster lain. Dan benar saja, di sini Jacob berhasil menghabisi salah seorang dari gangster lain yang mencoba menghabisi Herman dari belakang. Kejadian itu pun akhirnya membuat Herman memberikan respect pada Jacob dan menganggap dirinya memiliki hutang nyawa pada Jacob. Namun akibat kejadian itu, Jacob pun harus rela mendapat tambahan masa kurungan selama 5 tahun. 67.5 requires that you serve to run consecutively. Penal code. Hal itu pun membuat sang istri kecewa karena memang sudah terlalu lama. Di sini, Jacob pun hanya bisa pasrah dan meminta istrinya untuk pergi melupakannya. Forget I exist. Setelah mendapatkan vonisnya, Jacob pun dipindahkan ke penjara lain yang mana penjara ini adalah penjara khusus untuk tahanan kriminalitas tingkat masta. Di penjara barunya, Jacob berada satu sel dengan teman barunya yang bernama Reaper. Di sini, Jacob langsung menanyakan tentang siapa yang paling berpengaruh di penjara ini kepada Reaper. Reaper berkata bahwa Redwood dari The Brand adalah orang yang paling berpengaruh di sini. Singkatnya, di suatu siang, Reaper pun memperkenalkan Jacob pada Redwood saat sedang dijemur di sel jemuran. Redwood, this is money. So did the Beast. Namun mengejutkannya, Redwood berkata bahwa sesungguhnya bukan dia penguasa di dunia gangster ini, dan orang yang paling berkuasa alias raja terakhirnya hanyalah The Beast. Namun The Beast tidak dipenjarakan di sini, melainkan di suatu tempat yang dikhususkan untuk penjahat dengan tingkat kriminalitas super tinggi. Mengetahui hal itu, di keesokan harinya, Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di lapas itu. Dan sesuai yang direncanakan Jacob, akibat hal itu, Jacob pun dipindahkan ke sel tingkat tinggi dan membuatnya berhasil bertemu dengan The Beast. Dalam kisah ini, The Beast merupakan gangster paling berbahaya yang bisa menjalankan segala bisnisnya meskipun dia di dalam penjara. Bahkan Robert, sang sipir penjaga yang membawa Jacob ini merupakan anak buah The Beast yang mendapat bayaran dari The Beast di setiap bulannya. Beberapa tahun kemudian, Jacob pun mendapat potongan tahanan karena berkelakuan baik dan beberapa hari lagi Jacob pun akan dibebaskan. Having a clean conduct record with no infractions.
Mengetahui hal itu, awalnya Jacob merasa senang dengan pembebasan ini. Namun ternyata Jacob kembali mendapat perintah dari The Beast untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Dan jika Jacob tidak mau, maka keselamatan keluarganya yang akan menjadi taruhannya. Singkatnya, Jacob pun keluar dari penjara. Dan siang itu dia dijemput oleh Shotgun, temannya di penjara Chino dahulu, yang ternyata sudah bebas duluan. Jason, we're back. It's been a minute, huh? Welcome home, brother. Shotgun pun mengadakan sebuah pesta untuk menyambut kedatangan Jacob dan memberi hadiah kupu-kupu bernama Jenny untuk Jacob nikmati. What's your name? Janie. Di sini Jacob tidak mau melakukan hal itu karena sesungguhnya Jacob masih sangat mencintai istrinya. Wow, sungguh suami yang setia. Howie and Shotgun have my number, or... Dan di saat acara kuda-kudaan itu gagal, tiba-tiba terjadilah sebuah penembakan ke arah Jacob. Namun Jacob dapat menghindar dan berhasil menyelamatkan diri. Sure, money. Everything okay? Ternyata awalnya Jacob mau dihabisi saat dia main kuda-kudaan. Namun karena Jacob menolak, rencana itu pun gagal dan Jacob pun selamat. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya setia dapat menjauhkan kita dari kematian. Setuju nggak? Setuju nggak? Setujulah, masa enggak? Di keesokan harinya, Jacob pergi menjumpai Herman, orang yang dahulu pernah dia selamatkan saat di penjara, yang merupakan orang yang paling berpengaruh di dalam penjara Chino. Jacob datang ke sini untuk membahas perihal bisnis senjata yang diperintahkan oleh The Beast. You asked for me. See, Mom? Setelah pembicaraan itu selesai, Jacob pun pergi menjumpai istrinya untuk melepas rindu. Namun karena situasinya yang mungkin membahayakan, Jacob pun mengajak istrinya untuk ngobrol di sebuah kafe agar tidak ada gangster yang tahu tentang keluarganya. Nothing. Have him notarized and get him back to me. You're not gonna. Di sini Jacob menceritakan semuanya pada sang istri dan alasan dia tidak kembali ke rumah, semua demi keamanan dan keselamatan keluarganya. It'll be the last time you see me. Once that's handled. Waktu pun berganti. Di pagi hari, ternyata istri Jacob datang ke rumah Jacob bersama anak mereka yang ternyata sudah menyimpan rasa rindu mendalam pada ayahnya. You get notarized? Di sini, sang anak mengungkapkan kekecewaannya pada sang ayah karena tak pernah memberi kabar, bahkan tidak pulang setelah dia dibebaskan dari penjara. Done your time now. Jacob yang notabene melakukan semua ini demi keluarga, akhirnya memutuskan untuk tetap tidak pulang dan menyuruh anak serta istrinya pergi menjauh. Let us help you get back. Stay away. Jacob pun hanya bisa menangis di balik pintu, menahan pahitnya jalan kehidupan keluarganya yang harus mereka jalani. Tanpa sengaja, Jacob melihat di luar rumah ternyata ada yang mengawasinya. Tak mau diam saja, Jacob pun membuat rencana untuk mengakhiri semua ini. Agar tidak ketahuan, Jacob pun pergi keluar melalui jendela rumahnya. Dia menuju ke sebuah warung tos serba untuk membeli semua peralatan yang dia butuhkan untuk menjalankan rencana ini. Surfing. 2 coffees. I'll pick him up myself. Setelah selesai, Jacob pun pergi menemui Shotgun, yang mana ternyata Jacob sudah tahu bahwa pelaku upaya mengirim Jacob ke alam kubur adalah ulah dari Shotgun. Bahkan Jacob tahu bahwa sang pengadu yang mengadukan Jacob ke pihak kepolisian adalah Shotgun. How's been calling you? The fuck you mean he's been calling me? He's been calling. Oh, fuck you.
Di sini diketahui bahwasannya semua ini Shotgun lakukan karena dia cemburu pada Jacob karena berhasil menjadi tangan kanan The Beast. Dan tanpa basa-basi, Jacob pun langsung menghabisi Shotgun di tempat. Wah, di sini salahnya guys. Seharusnya Shotgun tidak perlu cemburu, karena jika Jacob diangkat jadi tangan kanan The Beast, maka Shotgun masih bisa jadi tangan kirinya. Ayo, penonton ada yang tahu nggak tugas tangan kiri itu buat ngapain? Setelah selesai dengan misi itu, Jacob pun langsung bergegas untuk menyelesaikan misi transaksi senjata dengan Herman. Namun anehnya, di perjalanan Jacob memberi lokasi transaksi tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga tibalah Jacob dan Herman di tempat yang dijanjikan untuk bertransaksi. Namun tiba-tiba pihak kepolisian datang menggerebek mereka dan terjadilah tembak-menembak. Di sini Jacob terlihat menyerah dan pasrah untuk ditangkap, sementara Herman dan anak buahnya harus rela pergi ke alam kubur duluan karena upaya penyerangan dan melarikan diri. Keesokan harinya, Jacob pun sudah kembali masuk penjara. Polisi yang mengetahui bahwa pelapor kemarin adalah Jacob malah menawarkan kebebasan pada Jacob dengan syarat Jacob harus buka mulut memberitahu siapa-siapa saja orang yang terlibat dalam bisnis The Beast. Namun tentu saja Jacob menolaknya karena Jacob sadar bahwa jika dia memberitahunya maka keselamatan keluarganya akan berbahaya. Dan selama ada The Beast, maka semua ini tidak akan pernah berakhir. Jacob pun kembali ke penjara yang satu kelas dengan The Beast. Siang itu, Robert sang sipir pun membawa Jacob ke sel penjemur dan akhirnya kini Jacob kembali bertemu dengan The Beast. Di sini ternyata The Beast sudah tahu kalau Jacob telah melakukan pengkhianatan. Dan The Beast pun mengancam bahwa dia akan menyuruh seluruh anak buahnya yang ada di luar sana untuk menghabisi keluarga Jacob. Di suatu kesempatan, ketika Robert ingin memindahkan Jacob ke selnya di dalam, tiba-tiba Jacob menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dan mengurung Robert ke dalam sel penjemur. Tak hanya itu, Jacob yang ingin menghabisi The Beast juga membuka pintu sel penjemur The Beast hingga terjadilah baku hantam. Dan dengan seluruh kekuatan yang ada, Jacob pun berhasil menghabisi The Beast dengan tangannya sendiri. Setelah The Beast berhasil dikirim ke alam kubur oleh Jacob, secara otomatis kini Jacob menjadi yang terkuat dan paling berkuasa di dalam penjara tingkat tinggi ini. Di sini Jacob juga meminta Robert untuk tutup mulut atas semua kejadian ini, dan dia juga meminta Robert untuk menjadi tangan kanannya mulai saat ini, dan menjanjikan akan memberikan bayaran padanya setiap bulan sebesar 3 kali lipat dari bayaran yang dia terima selama menjadi anak buah The Beast. Karena dirasa sangat menguntungkan bila diterima dan sangat berbahaya bila ditolak, akhirnya Robert pun menerima tawaran dari Jacob tersebut. Beberapa hari kemudian di dalam penjara, kini Jacob terlihat lebih tenang karena dia tahu bahwa keluarganya aman di luar sana. Namun di sisi lain, dia juga merasa sedih karena harus menerima nasibnya yang harus mau dipenjara seumur hidup. Dan bersamaan dengan air mata sang penguasa gangster ini, film pun tamat. Wow,
sungguh besar pengorbanan sang ayah yang mungkin gak kalian sadari guys. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.